Kepada kamu sekalian yang tinggal dimanapun yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah ini banyak hal yang baru, maka dengarkanlah berulang-ulang agar saudara, Bapak Ibu betul-betul memahami firman Tuhan. Firman yang akan kita renungkan sebagai evangelium di minggu ke-16 setelah Trinitas, tanggal 19 September 2021, diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Dirangkai dalam tema hidup dalam didikan Tuhan. Inilah firman yang akan kita renungkan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Berbahagia dan terberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman serta kehendak Tuhan. Amin. Sambut dengan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Mari kita temukan makna firman ini bagi kehidupan kita sekarang, demi terwujudnya damai sejahtera dan kemajuan-kemajuan kita dalam hidup beriman dan bermasyarakat. Yang pertama, memberhasilkan pekerjaan dengan berhikmat. Alat kerja yang terbuat dari besi yang tumpul, seperti kampak, pisau, parang, gergaji tangan, pahat, dan lain-lain, tetapi juga termasuk alat-alat kerja modern yang sudah out of date, ketinggalan zaman. Semuanya itu dikatakan benda tumpul. Dan itu merupakan gambaran untuk setiap peralatan yang sudah tidak efektif lagi digunakan karena tidak lagi membantu penggunanya menyelesaikan kerjanya sesuai waktu dan menghemat energi sesedikit mungkin. Mungkin dengan alat yang tumpul itu penggunanya masih dapat menyelesaikan karyanya, tetapi punya hitung berapa waktu, tenaga, dan uang yang dibutuhkan, hasil itu tidak lagi menguntungkan. Padahal teori ekonomi dengan tenaga, modal, waktu yang sesedikit mungkin diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Peralatan itu tumpul karena tidak diasah. Firman ini mengajak setiap orang agar mengasah setiap peralatannya yang tumpul, sehingga alat itu efektif dan memberi keuntungan maksimal. Ajakan inilah yang mendorong manusia, disadari atau tidak disadari, untuk terus-menerus mempertajam, termasuk dalam arti mempermodern atau mempercanggih setiap alat yang dibutuhkannya untuk setiap macam pekerjaan yang harus diselesaikan sebaik-baiknya. Kampak batu dipermodern atau dicanggihkan menjadi kampak besi yang bisa diasah. Lesung dan alu penumbuk padi dipermodern dengan mesin gilingan padi yang diputar dengan mesin berenergi minyak, kemudian dengan mesin berenergi listrik.
Mesin tik dengan jari dipermodern dengan komputer tercanggih sekarang ini. Telepon manual dipermodern dengan HP digital yang dapat digunakan berinternet. Semua modernisasi dan pencanggihan ini adalah usaha untuk mengasah setiap peralatan yang tumpul. Dan itu bisa terjadi karena manusia itu menggunakan hikmat, kepandaian, kepintaran, ilmu, pengetahuan, teknologi yang diinginkan Tuhan. Kalau pengkhotbah mengatakan, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah berhikmat, adalah hikmat, itu berarti manusia siapapun dan dari agama apapun agamanya harus terus-menerus menemukan hikmat yang dalam bahasa Ibrani disebut hokmah untuk membuat setiap peralatannya semakin canggih, bukan hanya semakin modern. Mungkin hokmah itu ditempatkan Tuhan di negeri Cina, sehingga ada pendapat mengatakan, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Lihatlah Cina itu sekarang yang sungguh luar biasa meningkatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi mereka, sehingga segala peralatan mereka dapat diasah sampai luar biasa canggihnya. Mungkin sudah melebihi teknologi yang dimiliki oleh negara-negara barat dan di benua Eropa maupun Australia. Cina itu telah mengadakan pemutakhiran benih di angkasa luar. Padinya pun ada yang setinggi 2 meter dan menghasilkan gabah 17 ton dari 1 hektar. Semua gurun dan tanah merah yang ada di negeri Cina bisa dijadikan menjadi tanah pertanian subur dan memberikan hasil yang melimpah. Itu hanya sebagai contoh kecil. Bangsa ini tidak perlu malu, maksudnya bangsa Indonesia ya, tidak perlu malu untuk mengambil alih semua hikmat yang dimiliki Cina itu demi kesetiaan masing-masing warga kepada sembahannya. Terima kasih dan kita doakan agar rencana pemerintah pengambil alihan teknologi dan ilmu dari negara-negara investor itu dapat berjalan baik di Indonesia. Kristen juga bisa belajar menggunakan hikmat Tuhan yang sudah digunakan sesamanya di negeri Cina. Perlu diketahui siapa yang bercokol menggunakan kampak tumpul menyelesaikan kerja di zaman super canggih ini, dialah kelompok orang yang paling buruk dan tolol. Itu artinya siapa yang mau kembali menerapkan budaya di zaman Nabi dulu di kehidupan manusia zaman sekarang ini, mereka adalah kelompok paling tolol dan terhitung sebagai pelanggar maupun pelawan kehendak Tuhan. Mereka tidak masuk surga karena mereka terhitung sebagai orang lambat dan terlambat masuk ke surga sewaktu pintu surga terbuka atau mereka tiba setelah pintu surga tertutup. Bandingkan perumpamaan tentang gadis-gadis buruk dalam Matius 25 ayat 1-13. Hal besi tumpul itu juga berlaku kepada iman tumpul dan tidak diasah. Kalau iman itu tidak lagi iman yang menyelamatkan, maka iman itu sudah tumpul dan perlu diasah agar berfungsi kembali dengan baik. Supaya iman itu tetap tajam, yang beriman harus senantiasa bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus dan menggunakan hikmat Kristus dalam setiap gerak hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, semua menjadi sia-sia kalau terlambat, walaupun keahlian mumpuni. Seorang pawang ular bekerja untuk memanterai ular agar ular itu tidak memagut atau membuat ular itu seperti jinak dan tidak ganas. Tetapi kalau pawang ular membacakan mantranya ketika ular yang dimanterainya itu sudah selesai memagut orang, dan bahkan racun ular itu sudah mulai menggerogoti darah dan nyawa orang yang digigit ular tersebut, untuk apa lagi memantarainya? Untuk apa lagi menterai pawang itu? Tak ada gunanya lagi itu.
Kepandaiannya dibutuhkan untuk tindakan pencegahan terjadinya celaka digigit ular. Pawang ular adalah orang pandai, tetapi kepandaiannya itu tidak berguna kalau tidak digunakan tepat waktu. Jika seseorang telah tergigit ular, yang diperlukan adalah tindakan untuk menolong nyawa orang yang tergigit ular tersebut. Ingat peristiwa ular Musa di padang gurun itu, yang diselesaikan dengan tongkat bersimbol ular. Ilmu yang dibutuhkan adalah untuk tindakan kuratif, pengobatan atau pembersihan racun ular yang masuk ke dalam tubuh orang yang tergigit ular. Mantera tidak perlu lagi untuk itu. Maka seorang pawang ular harus melengkapi dirinya dengan ilmu ke dalam tubuh manusia. Dengan ilmu penawar racun yang telah masuk ke dalam tubuh manusia. Dapat terbandingkan itu dengan usaha mencegah diri ditulari COVID-19. Mantera pencegahan itu sangat dibutuhkan, yakni menjalankan protokol kesehatan, prokes, dan menambah kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Kalau keadaan sudah tertular dan sudah tiba di stadium kritis, maka semua protokol kesehatan menjadi percuma atau sia-sia. 1000 kali dilakukan mantera protokol kesehatan menjadi sia-sia, bahkan terlambat. Yang dibutuhkan si sakit adalah pengobatan yang tepat untuk mengalahkan COVID-19 yang sudah mengancam nyawa si sakit. Dalam hal inilah si sakit, para medis dan keluarga harus berhikmat mengkombinasi segala sesuatu yang masih dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa si sakit dan agar jangan sampai mempercepat kematian si sakit. Kalau orang Kristen ditugaskan Tuhan untuk mencegah terjadinya perbuatan jahat, korupsi, perang, bunuh-bunuhan, dan hal-hal lain yang bisa menghancurkan umat manusia, maka orang Kristen harus bekerja keras dan cerdas untuk memasang manteranya, agar perbuatan-perbuatan jelek itu tidak sempat terjadi. Mantera dalam hati bukan hanya kata-kata ya, tapi tindakan-tindakan juga. Kalau mantera pencegah bentuk-bentuk kejahatan itu terlambat dimanterakan, orang Kristen harus memperlengkapi diri dengan hikmat, ilmu dan kecakapan untuk menyehatkan kembali kehidupan umat atau masyarakat yang sempat menderita karena perbuatan-perbuatan jahat yang sudah sempat terjadi. Tentu saja hikmat yang dibutuhkan itu adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu adalah memberitakan Injil Kristus dan mengamalkannya, serta melatih masyarakat menikmati hidup Injili. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perkataan mulut orang berhikmat menarik. Ayat 12a dikatakan diberi hikmah hen. Kata-kata mulut berhikmat menyenangkan, menarik. Orang yang mulutnya berhikmat adalah orang yang hatinya berisi hikmat. Dan hikmat itu diungkapkan melalui mulutnya dengan kata-kata bijak, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menarik bagi orang lain, kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang diungkapkan dengan penuh kelemah lembutan dan keramahan. Itulah mulut berhikmat. Agar ada hikmat dalam hati sudah diterangkan dalam khotbah-khotbah terdahulu. Didengarkanlah khotbah itu kembali nanti. Ayat kunci waktu itu kita baca Amsal 3 ayat 11 sampai 18. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Itulah
kunci untuk hikmat. Cara bicara orang menunjukkan siapa dirinya, itu sudah jelas itu ya. Jadi mulut ini dan yang keluar dari mulut adalah pintu memperkenalkan diri kepada dunia, kepada orang lain. Tuhan menginginkan adanya sebanyak mungkin manusia yang mulutnya mengungkapkan hikmat dengan penuh khen, bijak, gracious, berkat, menyenangkan, ramah, lembut. Itu khen dalam bahasa Ibrani. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5:5. Paulus mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4:32. Modal utama setiap pemberita Injil Kristus adalah mulut berhikmat yang penuh kata-kata yang menarik. Kata-katanya bukan hanya menyenangkan atau gracious, penuh khen, melainkan juga akan menarik banyak orang menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu, Kristen wajib tidak menjadi orang bodoh. Menjadi orang apa ya? Mari kita bicarakan. Di ayat 12b sampai 15 perikop ini, pengkhotbah berbicara tentang orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud bukanlah orang yang tidak berpengetahuan, bukan orang yang tidak tahu bicara, melainkan orang yang tidak tahu menggunakan pengetahuan dan bicaranya dengan tepat dan berguna demi pemuliaan diri teman dan Tuhan. Yang tampak dari orang bodoh dikatakan begini. Pertama, bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kedua, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Ketiga, akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya. Yang kelima, jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Dan keenam, orang bodoh tidak mengetahui jalan ke kota. Keterangan satu persatu. Nomor satu, bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Bibir adalah bagian luar mulut, dan kalau manusia hendak menelan sesuatu, benda yang akan ditelan itu harus melewati bibir terlebih dahulu dan kemudian masuk ke dalam perut, lalu ditelan ke perut. Bagaimana mungkin bibir sendiri menelan diri sendiri? Kalimat bibir orang bodoh menelan orang sendiri adalah kiasan untuk mengatakan bahwa kata-kata kebodohan yang keluar dari bibir atau mulut seseorang akan menjerumuskan orang itu sendiri kepada hal yang menyakitkan baginya, bahkan bisa membuat dirinya hilang seperti tertelan bumi atau hilang dari peredaran pergaulan manusia. Kiasan ini mirip dengan kalimat yang mengatakan, siapa meludah ke langit, ludahnya akan jatuh ke pangkuannya sendiri. Jepek do pak digebus, pendeklah kaki pendusta. Yang berkata hoax mengantar orangnya ke penjara. Tuhan menginginkan manusia ciptaannya punya bibir berhikmat. Sebab bibir orang berhikmat akan mengantar orang tersebut ke hidup surgawi di bumi dan di surga. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, mari kita sadari bahwa bibir kita ini telah ditempa oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus menjadi bibir berhikmat. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Keterangan untuk nomor 2. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Orang bodoh memulai pembicaraannya dengan kebodohan. Kebodohan yang dimaksud adalah apabila orang yang memulai pembicaraannya mengatakan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dipercakapkan. Misalnya orang mempercakapkan tentang bagaimana suami istri bisa rukun dan bahagia, si orang bodoh nimbrung kepada percakapan dengan mengatakan, di kampung saya ayam jantan bertelur. Lalu orang yang dalam percakapan itu akan terheran-heran tentang apa tujuan kata-kata yang diucapkan orang bodoh itu. Jelas kalimatnya itu menunjukkan bahwa yang mengucapkannya adalah orang bodoh. Contoh berikutnya, dulu waktu saya kelas 3 di sekolah rakyat, ada buku bacaan yang judulnya Masih Bulu Tuan, Cari Bambu Tuan. Diceritakan bahwa kepada seorang bodoh, seseorang bertanya, di mana kampungmu?
Orang bodoh itu menjawab, cari bambu Tuhan. Begitulah orang bodoh, yakni tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Orang sering mengatakan bahwa berbicara dengan orang bodoh tidak nyambung. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bercakap kepada Tuhan harus diperhatikan agar kata-kata kita tidak dimulai dengan kata-kata kebodohan. Dan dijaga agar kata-kata kita tidak berisi kata-kata kebodohan, tetapi harus penuh dengan kata-kata hikmat yang penuh kebijakan atau bijak. Untuk yang ketiga, akhir bicara orang bodoh adalah kebebalan yang mencelakakan. Dalam mengakhiri kata-katanya, lidah orang bodoh bisa bercabang, mengucapkan kata-kata yang menjerumuskan. Perhatikanlah apa komentar Bapak Presiden Joko Widodo sewaktu beliau ditanya apa tanggapannya tentang komentar orang yang menginginkan beliau menjadi presiden di periode ketiga. Beliau memberi jawaban ini yang ketiga diberikan beliau. Mungkin ada maksudnya menjerumuskan saya, kata beliau. Beliau sangat bijak dengan jawaban ini. Kata-kata iblis sewaktu mencobai perempuan di Taman Eden itu merupakan contoh kata-kata kebebalan yang mencelakakan. Waktu itu iblis berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3, 4-5. Kata-kata terakhir ular ini menjerumuskan perempuan bersama suaminya ke dalam celaka, berdosa. Celaka yang membuat mereka terusir dari hidup Edenis di Taman Eden. Setiap kata-kata yang mencelakakan orang lain adalah kata-kata kebodohan. Jadi hati-hati, harus kita hati-hati mendengar kata-kata. Ya, apalagi kata-kata terakhir dari seseorang. Untuk yang keempat, orang yang bodoh banyak bicaranya. Sebenarnya orang yang banyak bicara belum tentu orang bodoh. Para penceramah yang berbicara berjam-jam lamanya terbilang sebagai orang pintar. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, orang yang bodoh banyak bicaranya, lebih tepat mengerti seperti dalam terjemahan bahasa Batak. Saya dipadeak halak nau todo hata-hatana. Itu dalam terjemahan Batak tua ya. Dipadeak artinya isi pidato atau ceramahnya atau celotehnya ditambah-tambahi dengan hal-hal yang belum tentu benar dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan atau ceramah orang bodoh pasti tidak ilmiah, melainkan banyak hal-hal yang dikarang-karang berdasarkan imajinasinya. Kalau ada ceramah atau tulisan seperti itu, pasti yang pidato atau penceramah itu adalah orang bodoh. Kalau ada pengkhotbah yang menjelaskan bagaimana keadaan orang di surga, misalnya dikarang-karang keadaan kebahagiaan di sana, atau dikatakan ada 70 perempuan secantik bidadari, pemuas nafsu seks seorang laki-laki dan lain-lain, itu semua adalah kebodohan, kebebalan yang mencelakakan orang beriman. Pengikut Yesus harus hati-hati terhadap bualan-bualan seperti itu. Orang bodoh itu dengan mudah membodoh-bodohi pendengarnya, karena pendengarnya itu memang tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan mereka tidak mungkin menyangkal kata-kata kebodohan itu, sebab tidak ada orang yang tahu tentang yang akan terjadi di balik kehidupan duniawi ini. Keterangan yang kelima, jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Sekarang ini orang yang gagap teknologi atau gatek sudah disebut sebagai orang bodoh. Sebenarnya ucapan jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri sudah merupakan pendapat umum. Sebaliknya orang yang pintar dan cerdas akan menyelesaikan kerjanya dengan cepat, cermat, dan tepat. Tetapi orang bodoh yang gagap teknologi, yang gatek misalnya, akan bekerja manual, yang belum tentu kerjanya berhasil baik,
sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, karena tidak tahu menggunakan mesin penghitung uang, seseorang menghitung uangnya dengan melembar-lembari uang 2000-annya yang jumlah nilainya 100 juta rupiah. Dia butuhkan waktu 1 hari menghitung uang itu. Dan itu melelahkan. Padahal dengan mesin hitung hanya dibutuhkan setengah jam saja menghitung uang sebanyak itu. Banyak contoh kebodohan sekarang kalau gagap teknologi. Belajar hikmat dari Tuhan termasuk tidak membiarkan diri pengikutnya gagap teknologi. Jadi harus ahli di bidang teknologi yang diperlukan. Baru orang pandai namanya, orang berhikmat. Untuk yang keenam, orang bodoh tidak mengetahui jalan ke kota. Kelelahan orang bodoh terjadi karena dia tidak mengetahui jalan ke kota. Artinya karena kebodohannya, orang bodoh ini berputar-putar terus di luar kota. Padahal dia harus ke kota agar bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih maju. Mungkin membeli hal yang lebih baik untuknya. Waktu itu belum ada GPS, petunjuk di mana suatu jalan atau suatu tempat dapat ditemukan. Sekarang pun kalau tidak tahu mengoperasikan GPS atau GPS tidak berfungsi, juga sulit menemukan gerbang masuk ke kota. Berputar-putar di luar kota itu sungguh melelahkan. Orang bilang beribu-ribu jalan ke Roma, tetapi hanya satu jalan ke istana kaisar di Roma. Walau 1000 jalan itu dijalani hingga melelahkan, tetapi kalau tidak sampai ke kota, percuma semua kelelahan itu. Terbayangkan kalau begini pengalaman apabila ingin masuk ke surga. Orang beriman yang bodoh tidak mengetahui jalan ke surga. Walaupun tekun beragama, saleh luar biasa, tapi tidak tahu jalan ke surga. Tidak tahu di mana surga. Inilah pengalaman paling sial dalam beragama. Jikalau agama yang dianut tidak menunjukkan jelas jalan ke surga dan di mana surga. Agar tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui jalan ke surga, maka Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dan memerdekakan setiap orang dari belenggu kebodohan, termasuk kebodohan karena agama. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Mari belajar dari dan kepada Yesus Kristus agar kita bisa tiba di surga, di kota Allah, ibu kota tanah air kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Tolonglah kami agar betul-betul bisa mencari dan mendapat hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami tidak semakin bodoh dalam mengikut Engkau, namun semakin berhikmat, semakin pandai, dan kata-kata kami betul-betul menarik bagi orang dan bisa menarik orang datang kepada-Mu. Tuhan, bantulah kawan-kawan kami berhikmat, yakni orang-orang yang sedang sakit sekarang ini oleh karena COVID-19 atau penyakit komorbid lainnya, agar mereka berhikmat untuk memulihkan mereka kepada kesehatan semula. Tolong mereka Tuhan, karena tanpa itu mereka akan mempercepat kematiannya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan sempurnakanlah doa ini. Kami mohon kabulkan dalam kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.